Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, di kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kekuatan beserta kesempatan sehingga saya bisa menyapa para sahabatku dimanapun kalian berada. Harapan saya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajatnya Allah kabulkan. Dan yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala penyakitnya. Dan juga putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Apapun perbedaannya, apapun permasalahannya, tetap kita menanggapinya dengan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana Mahisa Al-Bantani beliau menanggapi tentang argumentasi dari Anum ya. Lebih baik tontonnya videonya supaya tidak terlalu melebar. Selamat menonton. Jadi kemarin itu maka saya sebut Anum ini klarifikasi basa-basi. Dia ingin mempertahankan popularitasnya, dia ingin mempertahankan kualitasnya karena dia seorang mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizati wa ala alihi alladzina fa'alul hasanati wajtanabul munkarati amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti dugaan saya, Anum klarifikasi basa-basi. Kali ini dia membuat narasi, menggiring opini bahwa kritikan ini tentang iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Seperti apa kali ini video yang ingin saya tanggapi? Kita simak bersama-sama biar tidak ada unsur-unsur yang mengandung fitnah. Kalau videonya Anum di sini, saya jelasin ada unsur fitnahnya. Romo itu Ustaz Ismatul Hakim. Ismatul Hakim namanya. Beliau nukil Jamul Jawame. Jamul Jawame, terus Ihya Ulumuddin, Fathul Mu'in dan lain-lain. Kitab lemarinya tuh full tulisannya semuanya. Dan itu pun orang alim, Masya Allah, alim luar biasa. Kenapa saya katakan alim luar biasa? Karena beliau sangat Masya Allah lah. Disenggol juga hanya karena live bareng saya. Hanya karena live bareng. Udah itu hasud ya berarti. Wow. Oke, itu yang saya tanggapi. Jadi saya sudah 2 tahun mengkritisi dongeng-dongeng halu yang diatasnamakan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sudah 2 tahun. Kehadiran Romo yang ternyata namanya Ismatul Hakim ini masuk ke zona yang saya kritisi. Saya menganggapnya adalah kebohongan ilmiah dan kecurangan ilmiah. Kata Kiai Ismatul Hakim, mohon maaf Kiai Ismatul Hakim, kemarin saya panggil Romo Mutawatir karena nggak tahu namanya. Nah, kata Kiai Ismatul Hakim, kisah tentang terpenggalnya leher seseorang yang menyebut nama Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa wudhu adalah kisah yang mutawatir. Sementara faktanya, jangankan mutawatir, sahih pun tidak, bahkan ke derajat hasan pun tidak. Nah, kenapa tiba-tiba masalah ini diukur dengan ilmu mustalah hadis? Karena Kiai Ismatul Hakim yang membawa ini kepada dasar-dasar ilmu mustalah hadis. Jadi bukan saya yang mengukur ini dengan ilmu mustalah hadis. Kiai Ismatul Hakim. Saya masih ingat waktu membahas Jawahirul Ma'ani. Kenapa yang saya sebut bohong, saya tolak di dalam Jawahirul Ma'ani cuma 1 poin. No. Karena di sini ada membawa-bawa Nabi dan Allah. Maka wajar kalau ini satu kisah ini kita ukur dengan ilmu mustalah hadis karena ada kata-kata Nabi di sini. Kan aja. Maka yang lainnya kita tidak ukur dengan ukuran yang ketat
sebagaimana di dalam ilmu mustalah hadis. Ya nggak perlu, mau percaya monggo, mau tidak percaya silakan, gitu loh. Sebenarnya kisah tentang terpenggalnya leher itu tidak perlu mengukur itu dengan ilmu mustalah hadis, tidak perlu. Mau percaya monggo, mau tidak silakan. Nah justru di sini Kiai Ismatul Hakim yang membuat kebohongan ilmiah, kecurangan ilmiah, menyebut itu riwayat mutawatir. Beliau pun sampaikan bahwa la yumkinul kadzab, benar, berarti kan ini tentang ilmu mustalah hadis. Sementara konsekuensi yang mengikat kepada kita ketika menerima riwayat mutawatir adalah wajib menerima, wajib mempercayai. Ini pun bertentangan dengan statement Kiai Ismatul Hakim di awal. Boleh percaya, boleh tidak. Loh, kalau mutawatir itu sama kan Kiai Ismatul Hakim ketika kita menerima kabar, menerima cerita secara langsung, secara hissi gitu. Jadi kisahnya bahkan tidak memenuhi unsur sahih bahkan hasan, tapi dikatakan mutawatir. Jadi kalau sudah mutawatir itu jelas pasti sahih. Gitu no, bukan karena live bareng sama Anom, kan banyak yang live bareng sama Anom. Canud aja, siapa? Cep Sanud aja nggak saya komentari, ngapain? Nggak saya komentari dia tiap malam piket-piket dengan wanita yang terbuka aurat, nggak saya komentari. Saya komentari kan ente. Lah kan ente katanya kiai mubalik. Masa main piket-piket sama wanita yang terbuka aurat begitu, yang cantik-cantik. Kemudian yang terakhir, saya perhatikan kawan-kawan di video tadi, nanti saya up video khususnya Anom ini. Polanya Anom, sebelum membahas duduk persoalan, maaf, bahkan tidak membahas duduk persoalan, kenapa saya mengkritisi Kiai Ismatul Hakim. Dia main framing dulu. Ini alim, Masya Allah, tukilannya banyak. Ya itulah cara kerja mereka, cara marketing mereka tuh begitu. Personal branding dulu. Maka jawaban saya begini loh. Justru semakin orang itu alim, semakin punya posisi di hati umat. Ketika jikalau orang tersebut melakukan kebohongan ilmiah, melakukan kecurangan ilmiah, maka potensi kerusakannya akan jauh lebih besar daripada tukang ikan. Sama-sama melakukan kebohongan ilmiah, kecurangan ilmiah, pedagang ikan dengan orang yang sudah digelari kiai seperti Kiai Ismatul Hakim ini, Ustadz, maka potensi bahayanya ini. Justru kalau yang melakukan kecurangan ilmiah itu misalnya, maaf dukun Ustadz, kita nggak urus kok. Kita sudah puluhan tahun mendengar contoh kisah Soekarno Wali dari dukun-dukun. Ya nggak perlulah kita berdebat dengan mereka. Tapi berbeda ketika itu dikatakan oleh seorang katanya wali, seorang ulama. Gitu, Dinda Anom. Saya kira itu sajalah ya. Inilah kawan-kawan tentang marketing. Jadi kemarin itu maka saya sebut Anom ini klarifikasi basa-basi. Dia ingin mempertahankan popularitasnya. Dia ingin mempertahankan kualitasnya. Karena dia seorang mubalik. Sering menaik panggung ke sana kemari katanya. Kata dia. Dan seringkali kan itu menjadi sesuatu yang dibanggakan gitu. Jadi ini tentang kemasan. Jadi yang saya bahas itu selalu tentang kemasan. Saya kira itu sajalah ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Bil khusus Dinda Anom dan Kakanda Ismatul Hakim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda demikian sahabatku ya, pembahasan atau tanggapan dari Ustadz Mahisa Al-Bantani tentang Anom, narasi-narasinya. Dan jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka maka abaikan saja. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam setiap penayangan video saya. Dan saya akhiri ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.